di jalur yang Mas lewati. Bang Jai diantar sampai ke alamat tujuan sama seseorang yang udah meninggal. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman Bang Jai Stories dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat walafiat, semoga selalu dilimpahkan kuotanya dan selalu dilancarkan segala jaringan providernya. Balik lagi bareng Bang Jai Stories. Asik, mantap. Give it to me like. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Jai mau cerita apa yang udah pernah Bang Jai alamin beberapa hari yang lalu gitu ya. Jadi waktu itu Bang Jai sempat antar paket makanan ke rumah konsumen, kita bisa bilang seperti itulah, biar enjoy gitu ya, bilangnya konsumen. Jadi waktu itu tuh Bang Jai dapat orderan pas pulang kerja, alhamdulillahnya nggak berlangsung lama gitu, on beat langsung dapat gitu ya, nggak, mantap lah pokoknya gitu, rezeki terbesar gitu menurut Bang Jai. Nah pada saat on beat terus Bang Jai dapat orderan, otomatis orderan langsung Bang Jai ambil dan kemudian langsung Bang Jai pesen tuh. Bang Jai pesen makanan yang dipesan sama konsumen. Nah terus singkat cerita langsung Bang Jai anterin ke alamat tujuan. Tapi waktu itu Bang Jai langsung nyalain ini Maps, karena ya Bang Jai mikir tujuannya supaya lebih cepat aja gitu. Setelah dinyalain si Maps-nya dengan tujuan yang tadi Bang Jai maksud, nggak taunya makin kesini tuh makin jauh. Bang Jai bingung kan, loh kok makin jauh aja sih, kemana ini arahnya gitu. Udah makin pusing aja, mana sinyal hilang gitu kan, alamat nggak nemu-nemu. Di dalam hati jengkel, ini kenapa sih gitu, mesti kayak begini gitu. Ya akhirnya Bang Jai jalan pelan-pelan tuh, gas pelan-pelan, gas tipis-tipis gitu ya, biar romantis. Alhamdulillahnya di belakang Bang Jai itu, karena Bang Jai waktu itu lihat juga spion, alhamdulillahnya ada satu cahaya, ternyata cahaya motor Supra Bapak. Karena yang naiknya waktu itu bapak-bapak. Aduh. Nah waktu itu Bang Jai langsung stop tuh si bapak-bapak itu, dengan tujuan ya mau nanyain alamat gitu, siapa tahu kan dia tahu alamat yang Bang Jai maksud. Dan alhamdulillahnya orang tersebut tahu. Terus bapak itu bilang katanya rumah yang Bang Jai maksud atau alamat yang Bang Jai maksud itu letaknya ada tepat di depan rumahnya dia. Oke lah, Bang Jai langsung kan bilang, oke deh Pak, kalau misalkan kayak gitu boleh nggak saya ikut nih, nebeng gitu kan. Bukan nebeng sih, maksudnya ngikutin si bapak itu dari belakang. Ya dipersilahkan akhirnya sama si bapak itu. Oke, berangkat lah. Ya singkat cerita gitu ya. Nah terus diizinin lah sama si bapak itu untuk ngikutin dari belakang. Dengan sesekali Bang Jai ngobrol gitu kan, ngobrol ngalor ngidul gitulah buat mengakrabkan diri aja. Tujuannya biar nggak canggung gitu di perjalanan. Nah singkat cerita, nyampe nih di tempat tujuan, dan bapak itu bilang alamat yang dituju udah sampai, sedangkan rumah saya ada di depannya. Intinya bapak itu bilang seperti itu. Otomatis kan Bang Jai langsung saut kan, saut menjawab gitu. Oke Pak, makasih banyak udah mau temani saya sampai ke alamat tujuan. Bapak itu cuman senyum doang coy, nggak ngejawab apa-apa, cuman senyum tipis gitu. Ya senyum tipis teman-teman tahu kan, seakan-akan mengiyakan tapi tidak seperti yang tidak menggubris gitu. Ya udahlah akhirnya Bang Jai ketok lah gitu ya. Dan bapak itu pergi gitu kan. Nah terus bapak itu pergi ke rumahnya. Dan Bang Jai langsung samperin pintu rumah konsumen yang pesan orderan ke Bang Jai.
Terus Bang Jai ketok gitu, tapi nggak ada yang keluar, malah ada yang nyamperin. Nah yang nyamperin itu mbak-mbak gitulah, karena usianya masih terbilang muda, tapi nggak muda-muda amat. Terus si mbak itu nanya, Mas kok lama bener nganternya gitu kan. Ya Bang Jai cuma bisa jawab, ya mohon maaf mbak, saya tadi kayaknya nyasar. Karena tadi saya ikuti arahan dari Maps, tapi jalurnya malah kayak muter mbak. Jadi mohon maklum. Terus Bang Jai bilang, untungnya ada bapak-bapak gitu yang ngedampingi saya sampai alamat tujuan. Dan kebetulan bapak tersebut rumahnya ada di seberang rumah mbak nih. Nah terus otomatis mbaknya ini nanya gitu, sambil kaget pas ngedenger Bang Jai bilang begitu. Mbaknya nanya dan sambil kaget gitu, serius mas? Ya serius mbak. Bang Jai jadi ada rasa bingung gitu ketika si mbaknya itu nanya dengan rasa penasaran. Dan pertanyaan itu semakin kayak agak-agak nyentak Bang Jai. Emang kenapa mbak gitu? Bang Jai tanya seperti itu sama si mbaknya. Dan mbaknya bilang kalau bapak-bapak yang antar sampai ke sini rasanya nggak mungkin gitu, karena di rumah itu cuma 2 orang. Dan bapak yang mas maksud itu tadi sore sebelum maghrib meninggal kecelakaan di jalur yang mas lewati. Meninggal kecelakaan di jalur yang mas lewati. Ah, masa iya sih mbak? Orang saya ngelihat bapak itu seger buger kok. Itu Bang Jai kaget banget tuh teman-teman. Dan mbaknya itu nanya, ciri-ciri bapak tersebut itu seperti apa mas? Ya akhirnya Bang Jai jelaskan lah. Karena kan Bang Jai sempat ngobrol sepatah dua patah kata, bisa dibilang seperti itu ya. Yang tadi Bang Jai bilang untuk mengakrabkan diri selama perjalanan, biar nggak terlalu canggung gitu maksudnya. Ya bapak itu pakai motor Honda bebek gitu ya. Kemudian pakai jaket hitam, agak-agak kurus gitu bapaknya. Mbak itu bilang, ya ciri-ciri yang mas bilang itu bapak yang tadi sore meninggal mas, yang tadi kecelakaan. Bang Jai masih belum bisa percaya tuh. Setelah itu Bang Jai benar-benar nanya, Mbak kecelakaannya karena apa? Dia bilang karena nabrak tempat sampah gitu. Karena memang jalur itu sepi banget, terus gelap banget. Jadi mungkin karena pencahayaan lampu motornya kurang terang, jadi nabrak kali ya ke situ. Karena memang posisinya juga licin, habis hujan. Akhirnya Bang Jai makin bingung, terus nanya nih sama Mbak serius nggak ini? Serius mas, kalau misalkan yang punya rumah itu atau yang nempatin di rumah itu cuman ibu sama bapaknya, sedangkan anaknya kerja di luar kota. Logikanya kalau dari luar kota nyampe ke rumahnya itu pasti dengan waktu yang lama, karena dia kerja lumayan jauh di luar kota. Ya akhirnya Bang Jai benar-benar ngerasa ini kok di luar nalar banget gitu. Bang Jai diantar sampai ke alamat tujuan sama seseorang yang udah meninggal. Mbaknya cuman bilang, Mas yang sabar ya, semoga tujuan barusan bapak itu nganter mas karena mungkin ingin ditemenin aja nyampe ke rumahnya atau kayak gimana gitu. Bang Jai pokoknya nggak ngerti lah, intinya
Bang Jai diantar sama sosok makhluk yang sekitar baru 1 atau 1,5 jam ngalamin kecelakaan. Ya semoga teman-teman nggak ngalamin hal yang sama dengan Bang Jai ya. Karena nggak bisa gimana-gimana lagi gitu. Setelah kejadian itu Bang Jai benar-benar pusing. Pusing 7 keliling artinya bukan pusing pening ya, pusing mikirin hal tersebut gitu. Bang Jai dianterin sama sosok yang udah nggak ada. Oke, segitu aja teman-teman cerita dari pengalaman Bang Jai. Semoga video ini berfaedah. Semoga tontonan pun menjadi tuntunan untuk kita semua. See you next my video. Bang Jai Stories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Give it to me like